Bentar lagi 17-an, dan 17-an itu biasanya banyak sound horeg, ya nggak sih? Kalau menurut kalian nih ya, sound horeg itu layak nggak sih disebut tradisi? Kalau sering kejadian kayak gini, kira-kira ini siapa yang patut disalahkan? Apakah yang punya sound, atau kelompok yang nanggap, atau pemerintah yang ngasih izin, atau barangkali masyarakatnya aja yang rempong? Atau jangan-jangan ya udahlah itu resiko kegiatan besar dan hiburan memang kayak gitu. Gimana coba? Berita horeg kali ini itu datang dari Kota Bati, Jawa Tengah. Gimana ceritanya? Langsung kita simak videonya. Let's go. Seorang ibu di Pati hampir kena keroyok kelompok sound horeg setelah menyiramnya menggunakan air karena terganggu. Ini di Pati ada seorang ibu-ibu yang nyiram rombongan sound-soundan horeg itu ya dengan menggunakan selang air itu yang mengakibatkan keributan di situ dan hampir dikeroyok. Nah ini si ibu-ibu nih yang truknya itu lagi lewat depan rumahnya dia. Nah si truk itu isinya sound-sound horeg itu yang mahal-mahal itu langsung berhenti. Nah itu ibunya protes. Nah ini mulai ada keributan yang terjadi dan panitianya mulai mendekati si ibu ini karena dirasa ada selisih paham gitu ya. Ini malah dimarahin ibunya. Nah ini masa udah mulai ngumpul gitu ya. Nah ini mulai ada yang gebrak-gebrak gitu karena emosi mungkin ya. Ada kesalahpahaman di situ. Mulai berjejal masanya, mulai panas. Nah itu sound horegnya tuh yang di truk tuh sebelah kanan. Wah itu. Nah kabarnya memang sampai sempat terjadi gesekan yang ada sedikit benturan fisik gitu ya di situ ya. Ini langsung kita simak aja pengakuan dari pihak-pihak yang terkait. Betul, terima kasih. Jadi saya konfirmasi terkait dengan video ibu-ibu yang viral di media sosial, terutama di Facebook ya, di Facebook. Nah ini aparat keamanan setempat ya dari Kota Pati mungkin ya ini ya. Karena di saat rombongan karnaval di bagian terakhir ini memang ada sound, musik-musik dangdut seperti itu yang dibawa dengan menggunakan kendaraan. Ya itu sound horegnya lagi lewat di daerah Margoyoso kalau nggak salah itu namanya. Truk, jadi pas di saat melintasi jalan lintas terjadi kemacetan. Jadi sudah kami atur dengan anggota dan ibu ini merasa nggak senang karena mungkin suara musik itu yang terlalu kuat. Jadi sebenarnya di situ ada aparat keamanan tapi fungsinya mengatur lalu lintas karena sebelumnya emang udah ada izin mungkin ya. Mengganggu ibu itu, timbul rasa kesal ibu ini. Jadi setelah memegang selang dengan air itu disiramkanlah ke mobil, bukan di soundnya karena soundnya mungkin di dalam ya. Nah itu nyiramnya itu sebenarnya ke mobilnya, ke truknya, bukan ke sound karena aliran airnya juga nggak terlalu kencang dan truknya itu kan posisinya tinggi gitu, airnya nggak nyampe. Di atas. Jadi si pemilik sound ini ataupun rombongan dari yang penyewa ini karnaval nggak terima. Aku terganggu, terganggu. Nah ini si ibu yang terlihat di video tadi nyiram-nyiram pakai air tadi ya. Suruh jalan itu nggak diabaikan gitu loh. Ya terus akhirnya aku ya terus piye tak ambilkan selang, tapi selang itu kan nggak bisa ya. Nah ini dia si ibu itu ngambil selang kecil gitu ya maksudnya ya. Supaya bisa jalan, tapi nggak mau jalan, malah tak semproti, liku malah panitiane iku seakan nggak terima. Disemprot, kemudian panitianya mulai yang terlihat di video tadi gerombol-gerombol itu mereka sempat nggak terima gitu ya. Terus masuk ke rumah keroyok. Sampai masuk rumah, Cuk. Anak-anak
anak-anak yang ada di sini, anak-anak sekolah semua itu loh, nggak ada yang Oh, berarti di dalam rumah itu ada anak-anak sekolah yang juga mungkin anak-anaknya si ibu ini ya, orang tua, sama teman-temannya anak-anak gitu. sekolah. Terus lalu nonjok anak saya kena itu. Nah, ini yang nggak baik nih, sampai ada benturan fisik ini kurang patut untuk dicontoh. Ya, terus sampai nggak sadarkan diri. Terus ada yang satu Wih, teman sampai sekolah pingsan. itu ada yang nggak sadar juga. Nah, ada temennya juga yang satu yang kena tonjok juga katanya si ibu Anak ini. laki-laki juga ada yang kena tunjukan. Terus mantu kula nggih, mantune Masih menantunya ibu ini. kula niku kena tunjukan. Oh, kena juga. Yang saya rasakan terganggu juga dadane saya ku terberbar terus rumah. Nah, dadanya katanya der gitu, emang suaranya emang kencang banget sampai kerasa di dalam dada itu sampai der gitu Saya emang. seperti horok, seperti rubuh gitu loh. Seperti ambruk katanya, kayak horek sampai kayak mau ambruk gitu katanya. Mereka kan bangunan tua, Mbak ya. Ya, khawatirnya kena Nah, alasannya tuh rumahnya tuh bangunan tua gitu, takut roboh, takut rontok yang gitu ya. apa sini ambruk juga mana lah itu kaca-kaca saya lasban semua. Kaca-kacanya sampai dilakban semua itu biar nggak pecah karena ibunya takut kaca di rumahnya itu pada pecah. Ya menjaga kalau ada yang halal yang tidak di Si ibu ini udah antisipasi dengan melakban kacanya supaya nggak pada pecah gitu, karena suaranya emang geter banget dia. Emang fenomena sound horror ini sudah beberapa tahun kebelakang ini banyak mulai marak di sosial media ya. Awalnya dulu setahu gue itu awalnya di daerah Jawa Timuran gitu ya. Tapi anehnya di Jawa Timur sendiri itu udah banyak pemerintah setempat bahkan sampai aparat keamanan yang tidak memberikan izin alias melarang sound horror ini berkegiatan di wilayah kerja mereka, di wilayah hukum mereka. Tapi masih banyak tempat yang menyelenggarakan kegiatan serupa. Contohnya ini yang di Pati ini ya. Nah, ini salah satu contoh videonya, bukan di Pati, mungkin di tempat lain, tapi paling tidak itu daya ledak, daya rusaknya itu sampai segini gitu ya. Nah, ini yang gede banget tuh, ditaruh di belakang truk. Ini mahal banget loh, Cok. Bisa miliaran rupiah loh. Bahkan sewanya untuk satu truk ini dan setting sound ini itu bisa sampai kurang lebih 100-an juta. Luar biasa emang ya untuk kegiatan karnaval yang beberapa jam itu biasanya ya. Nah, yang dimaksud ibu tadi kayak gini nih, dilakban semua biar nggak pecah kacanya karena takut ada rontok semua gitu. Cok, lu lihat nggak gagang pintunya sampai geser-geser sampai mau jatuh tuh. Nah tuh, gagang pintunya sampai mau rontok. Plafonnya, Cok, plafonnya. Sampai jatuh gitu ya. Bisa kebayang ya daya geternya kayak gimana ya. Kacanya sampai der gitu ya. Nah, ini sih nggak tahu nih. Wih, dengan bangganya ngasih lihat nih, bisa ngerontokin rumah nih. Nah, kalau ini video tahun lalu setahu gue sih. Tuh, lu bisa lihat gentengnya sampai kayak gitu tuh. Sampai rontok semua, Cuk. Daya geternya itu emang di dada tuh sampai kerasa kayak sesek gitu ya bagi yang nggak tahan ya. Nah, lu bisa bayangin tuh kaca terus genteng-gentengnya itu sampai rontok semua tuh. Nih. Bayangin gimana rasanya kalau lu deket-deket sama si Son ini ya. Nah, ini agak lain kalau yang ini di atas kapal, cuy. Bisa-bisanya loh, itu hampir jatuh itu, cuy.
Desa Balongdowo nih mana nih? Ada yang tahu nggak desa Balongdowo tuh mana tuh? Cok, hampir mau jatuh loh, Cok. Nggak kebayang kalau itu sampai ambruk kemudian jatuh, itu kan mahal banget, Cok. Gila sih, gila. Mantap. Tapi bohong. Jadi hobi orang itu emang beda-beda ya, dan kita tidak bisa memaksakan orang itu harus suka apa atau nggak suka terhadap apa, itu nggak bisa gitu. Yang jelas kalau pengen bersenang-senang itu jangan sampai mengganggu hak-hak orang lain, itu aja sih batasannya sih. Kan ada orang-orang yang juga butuh ketenangan gitu. Kadang-kadang gini sih, sebelumnya sudah ada pemberitahuan supaya yang punya rumah itu meninggalkan rumahnya atau ngungsi sementara gitu. Tapi kan ya gimana ya, yang orang punya rumah kemudian disuruh untuk ngungsi sementara itu nggak semua orang bisa menerima kan. Apalagi suara yang kenceng gitu, karena pernah ada kejadian di tempat gua itu ada orang tua yang lagi sakit gitu ya, ngedenger sound itu kemudian sakitnya agak meningkat ini ya, penderitaan yang dialami dia gitu ya. Jadi kayaknya semua orang ini harus mulai berpikir dan bernegosiasi lagi deh ya. Gimana caranya yang pengen seneng-seneng juga terakomodir, tetap seneng-seneng, tapi yang lain, yang warga masyarakat yang lain yang tidak ingin diganggu juga tetap mendapatkan hak-haknya gitu ya. Atau gimana sih? Kalau menurut kalian gimana ini?